Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Absori dari kelas A26 mahasiswa PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimana kesejarahnya, serta apa tujuannya dari mata kuliah tersebut? Literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan kitab kuning atau kitab klasik dalam format digital. Kemudian kitab kuning sendiri merupakan kumpulan kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Biasanya kitab-kitab ini membahas berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu fikih atau hukum Islam, kemudian hadis atau tradisi Nabi Muhammad, tafsir atau penafsiran Al-Quran, usul fikih atau metodologi hukum Islam, akidah atau teologi Islam, dan lain sebagainya. Kitab kuning ini tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian selanjutnya sejarah kitab kuning. Sejarah kitab kuning di Indonesia cukup panjang. Istilah kitab kuning merujuk pada buku murah dan kualitas rendah. Pada saat masa penjajahan Belanda, kitab kuning digunakan untuk menunjukkan bahwa buku tersebut tidak membahayakan penjajah, sehingga pondok pesantren hanya menggunakan kitab kuning sebagai bacaan. Pada tahun 1960-an, muncul kelompok tradisionalis dan modernis yang menggunakan kitab putih sebagai penolakan terhadap kitab kuning. Kitab kuning dalam bahasa Melayu berisi hikayat keislaman, hukum pernikahan, dan sholawat. Kitab kuning dalam bahasa Jawa antara lain adalah Kitab Sunan Bonang. Kitab kuning mulai populer di Indonesia pada abad ke-17 dengan masuknya kitab dari santri yang belajar di Haramain. Kemudian pada abad ke-18, kitab kuning berdampak dalam kehidupan sosial. Selanjutnya pada abad ke-19, permintaan kitab kuning meningkat dan pondok pesantren mendukung penyebarannya untuk melawan penjajah. Sampai sekarang kitab kuning menjadi koleksi berharga dengan nilai yang sentimental. Kemudian tujuan dari mata kuliah literasi digital kitab kuning. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan mahasiswa tentang cara membaca, memahami, dan mengartikan teks kitab-kitab kuning dalam menggunakan teknologi digital. Tujuannya dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam mengakses, kemudian menganalisis, dan memanfaatkan sumber-sumber keilmuan Islam secara efektif melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat lebih terampil dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks modern dan semakin terdigitalisasi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali dalam diri manusia? Anjuran mengenali diri sendiri dalam agama sangatlah penting. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Kami Ya As-Sa'adah menjabarkan, mengenali diri sendiri merupakan kunci untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Mengenali diri sendiri merupakan salah satu jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mengenali diri sendiri adalah dengan sering muhasabah atau introspeksi diri. Apabila terdapat kesalahan pada diri kita seperti kesombongan, kedengkian, malas beribadah, maka sejatinya kita menolak atau menjauh dari ilmu Allah. Sehingga setelah kita mengintrospeksi diri, ditindaklanjuti dengan memperbaiki kesalahan yang ada pada diri kita, maka kita bisa mengetahui ilmu Allah dengan segala sifat-sifatnya. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana proses perjalanan iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Iman, Islam, dan ihsan merupakan tiga pilar Islam yang saling berhubungan dan berkaitan dan berperan penting dalam pembentukan peradaban manusia. Ketiga pilar ini saling terhubung dengan dan menguatkan. Keimanan yang kuat merupakan landasan bagi pengamalan Islam yang sempurna.
Sementara penerapan Islam secara kafah akan menghasilkan peradaban moral yang adil dan sejahtera. Dan ihsan melengkapi perjalanan iman dan Islam, menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi pilar peradaban yang kokoh. Dengan demikian, perjalanan iman, Islam, dan ihsan merupakan suatu proses berkesinambungan yang mengantarkan manusia menuju peradaban yang ideal, yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan bercirikan akhlak mulia dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas jelas bahwa iman, Islam, dan ihsan adalah pondasi proses dari peradaban manusia. Kemudian selanjutnya, sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar? Jawabannya yaitu sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat yang bagaimana? Ialah sholat yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, konsentrasi, dan pemahaman makna dari setiap gerakan sholat yang kita lakukan dan bacaan di dalam sholat. Ibadah sholat yang merupakan komunikasi atau hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sejatinya harus memiliki pengaruh positif terhadap komunikasi kita dengan yang ada di sekitar kita. Tapi ironisnya seringkali kita menyaksikan orang yang rajin sholat tetap saja masih melakukan kemungkaran dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Padahal setidaknya ia atau kita 5 kali menyapa Allah melalui sholat. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena sholat masih dipahami hanya sebatas formalitas dan tidak memiliki konsekuensi apa-apa terhadap kehidupannya. Sepanjang kita masih berkutat pada pemahaman seperti ini, maka sholat kita jelas tidak memiliki makna apa-apa, tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu apa pengertian akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Apa kaitannya antara akhlak dan adab dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Pengertian akhlak dan adab, akhlak sendiri adalah sifat atau karakter yang melekat dalam diri seseorang yang mencerminkan perilaku yang baik atau yang buruk. Sementara adab adalah tata cara atau etika dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Rasulullah dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Hubungan dan ruang lingkupnya. Akhlak mencakup aspek moral dan etika yang lebih luas, sementara adab lebih spesifik pada tata cara etika. Keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi untuk membentuk pribadi yang berkarakter pribadi yang berkarakter santun dan berkarakter mulia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dosen atas segala ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ibu dosen. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.